Ya, perkenalkan, nama saya Angga Ramadijaya, mahasiswa dari Universitas Dinamika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persepsi. Definisi dari persepsi yaitu adalah proses yang dimulai dengan paparan konsumen dan diperhatikan terhadap rangsangan pemasaran dan berakhir dengan interpretasi konsumen. Dengan seperti contoh yaitu pembukaan, paparan, dan perhatian sangat selektif yang artinya konsumen hanya memproses sebagian kecil dari informasi yang tersedia. Dengan studi kasus yaitu adalah sebuah iklan teh dapat mempertunjukkan keluarga yang harmonis dengan berkumpul kehangatan suasana di dalam rumah. Maka dengan keseluruhan suasana yang tidak secara tidak langsung dinyatakan oleh pengelompokan yang menyebabkan konsumen menghubungkan bahwa meminum teh tersebut identik dengan suasana santai, hangat, dan dapat membuat keluarga berkumpul di rumah menjadi lebih akrab dan harmonis. Sifat persepsi yaitu adalah pemrosesan informasi, yaitu adalah serangkaian kegiatan di mana rangsangan dirasakan, diubah menjadi informasi, dan disimpan. Memiliki 4 langkah atau 4 tahapan utama dari sifat persepsi, yaitu paparan, perhatian, interpretasi, memori, dan yaitu disambungkan menjadi satu poin, yaitu adalah persepsi. Exposure terjadi ketika stimulus seperti iklan spanduk datang dalam jangkauan saraf reseptor sensorik seorang sampai penglihatan. Dalam contoh ini yaitu perhatian terjadi saat iklan banner terlihat, saraf reseptor meneruskan sensasi ke otak untuk diproses atau diolah. Interpretasi adalah penugasan makna pada sensasi yang diterima. Ingatan adalah penggunaan jangka pendek makna untuk mengambil keputusan segera atau retensi makna jangka panjang. Yang kedua adalah exposure. Exposure memberikan konsumen kesempatan untuk memperhatikan informasi yang tersedia tetapi tidak sama sekali menjaminnya. Misal, apakah Anda pernah menonton televisi dan menyadari bahwa Anda tidak memperhatikan iklan yang ditayangkan? Dalam hal ini paparan kecil, tetapi iklan mungkin akan memiliki pengaruh kecil karena kurangnya perhatian Anda. Seperti contoh lain, kita melihat film di bioskop. Dalam film tersebut ada iklan atau sponsor yang menyupport dalam pembuatan iklan tersebut, tetapi untuk audiens atau penonton itu tidak menyadarinya adanya iklan atau sponsor yang ditempelkan atau dipergerakkan di dalam film tersebut. Paparan selektif, yaitu sifat exposure konsumen yang sangat selektif adalah perhatian utama bagi pemasar karena kegagalannya untuk mendapatkan exposure mengakibatkan hilangnya komunikasi dan peluang penjualan. Misalnya, konsumen sangat selektif dalam cara mereka berbelanja. Begitu mereka memasuki toko, satu studi menemukan bahwa hanya 21% pembeli Amerika Serikat yang mengunjungi setiap lorong di toko. Sisanya menghindari paparan produk di gang-gang yang tidak mereka belanjai. Konsumen di Perancis, Belgia, dan Belanda juga pembeli yang sangat selektif. Sementara konsumen di Brasil dan Inggris lebih cenderung untuk berbelanja di semua lorong. Paparan media. Media adalah tempat pemasar menaruh pesan komersil, merek, dan termasuk televisi, radio, majalah, surat langsung, papan iklan, dan internet. Dampak dari exposure media ini yang aktif dan dapat dipilih sendiri yaitu adalah zipping, zapping, atau mematikan iklan di televisi. Paparan sukarela. Paparan pesan online dan iklan juga bisa bersifat sukarela atau tidak sukarela. Seperti paparan iklan banner dan pop-up umumnya tidak sengaja, dikarenakan konsumen menjumpainya ketika mencari informasi atau hiburan lainnya. Namun, seseorang konsumen yang mengklik banner atau pop-up tersebut
Secara tidak langsung, sukarela terpapar ke situs target dan pesan pemasarannya. Konsumen juga sukarela mengekspos diri mereka sendiri pada pesanan pemasaran dengan secara mengunjungi situs perusahaan dan situs pemasar lainnya. Sifat sukarela ini dipilih dirinya sendiri dari penawar online di mana konsumen memilih untuk menerima promosi berbasis email, sering disebut sebagai pemasaran berbasis izin. Misalnya, jika Anda membeli mobil baru, Anda dapat mengunjungi situs pabrik seperti www.toyota.com. Perhatian terjadi ketika stimulus mengaktifkan satu atau lebih saraf reseptor sensorik, dan sensasi yang dihasilkan pergi ke otak untuk diproses atau diolah. Perhatian ini mengharuskan konsumen untuk mengalokasikan sumber daya mental yang terbatas ke arah pemrosesan rangsangan yang masuk. Dengan seperti paket yang terlihat di rak toko atau iklan spanduk di web. Lingkungan pemasar sangat berantakan dan konsumen terus-menerus dibombardir oleh rangsangan ribuan kali. Dan lebih banyak dari itu pada yang dapat mereka proses. Karena itu, perhatian konsumen lebih ke arah selektif. Faktor stimulus. Faktor stimulus ini karakteristiknya fisik dari stimulus itu sendiri. Karakteristik rangsangan seperti ukuran dan warna iklan berada di bawah kendali pemasar dan dapat menarik perhatian terlepas dari karakteristik individu atau situasional. Ukuran rangsangan yang lebih besar lebih mungkin diperhatikan daripada yang lebih kecil. Intensitas yaitu misalnya penyaringan kecerahan panjang dari suatu stimulus dapat meningkatkan perhatian. Faktor stimulan adalah karakteristik fisik dari stimulus itu sendiri. Dan intensitasnya yaitu adalah penyaringan kecerahan panjang stimulus dapat meningkatkan perhatian. Faktor stimulus. Faktor stimulus yaitu yang pertama adalah ukuran. Rangsangan yang lebih besar lebih mungkin diperhatikan daripada yang lebih kecil. Intensitas yaitu penyaringan kecerahan panjang dari suatu stimulus dapat meningkatkan perhatian dari konsumen. Visual yang menarik. Individu cenderung tertarik pada rangsangan yang menanyakan dan ditolak oleh rangsangan yang tidak menyenangkan. Warna dan gerakan yaitu adalah kedua warna dan bergerak berfungsi untuk menarik perhatian seseorang. Dengan item ini, yang warna lebih cerah dan bergerak menjadi lebih terlihat dan dipandang oleh orang lain. Posisi. Posisi mengacu pada sebuah penempatan objek dalam suatu ruangan atau waktu fisik. Isolasi, yaitu memisahkan objek stimulus dari objek yang lain. Format, itu adalah katalog pedagang yang ingin menampilkan beberapa item per halaman seringkali menciptakan lingkungan sendiri di mana pesaingnya untuk mendapatkan perhatian di seluruh item, mengurangi perhatian pada semua item. Kontras dan harapan. Apabila konsumen lebih memperhatikan rangsangan yang kontras dengan latar belakang mereka daripada rangsangan yang menyatu dengannya. Ketertarikan. Posisi ini mengacu pada proses penempatan objek dalam ruang atau waktu fisik. Kuantitas informasi yaitu akhirnya kuantitas informasi mewakili jumlah isyarat dalam bidang stimulus itu sendiri. Faktor individual. Faktor individual itu adalah karakteristik kan satu individu dari yang lain. Dan secara umum atau secara universal, motivasi dan kemampuan konsumen adalah faktor utama yang mempengaruhi perhatiannya. Faktor individu yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu adalah motivasi, yaitu adalah keadaan penggerak yang diciptakan oleh minat dan kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah kemampuan. Kemampuan ini mengacu pada kapasitas individu untuk menghindari dan memproses informasi. Yang ketiga adalah keakraban merek. Adalah sebuah faktor yang dimana kemampuan yang terkait dengan perhatiannya. Faktor situasi.
Faktor situasi ini termasuk rangsangan di lingkungan selain dari stimulus fokus, yaitu dengan contoh iklan atau paket. Dan karakteristik ini sementara dari individu yang diinduksikan oleh lingkungan, seperti tekanan waktu atau toko yang penuh sesak. Faktor ini itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu adalah kultur. Kultur mewakili kepadatan rangsangan di lingkungan. Penelitian ini dalam toko menunjukkan bahwa mengacaukan lingkungan dengan tampilan titik pembeli yang terlalu banyak, yang mengurangi perhatian konsumen. Kedua adalah keterlibatan program yang terlibat. Program ini mengacu pada besarnya pemirsa yang tertarik pada program atau konten editorial yang memiliki iklan. Dengan artian sebagai lawan keterlibatan dengan iklan atau merek yang dibuatnya. Rangsangan subliminal. Suatu pesan yang disajikan begitu cepat atau begitu lembut atau begitu tertutupi oleh pesanan-pesanan lainnya sehingga seseorang tidak sadar akan melihat satu atau mendengarnya disebut stimulus subliminal. Interpretasi. Interpretasi adalah tafsiran, penjelasan makna, arti, kesan, pendapatan, atau pandangan teoristis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran yang mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi itu sendiri. Ya, sekian terima kasih. Presentasi dari saya, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata maupun kata-kata yang terlewatkan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.